adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 26 April 2024, hari biasa pekan keempat masa Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah memenuhi janji keselamatan putramu dalam diri Yesus putramu. Teguhkanlah niat kami untuk semakin mengimaninya dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, selamat pagi. Pada hari ini penginjil Yohanes menceritakan bagaimana Yesus memberikan amanat perpisahannya kepada murid-muridnya sebelum ia diangkat ke surga untuk bersatu kembali dengan Bapanya yang ada di surga. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa janganlah gelisah. Sekalipun tidak ada Yesus, mereka tidak boleh gelisah, tidak boleh gentar, ataupun tidak boleh takut. Itu karena apa? Itu karena Roh Yesus itu ada di dalam diri mereka masing-masing. Roh itu adalah Roh Kudus yang selalu menyertai mereka dalam melakukan pewartaan Injil. Yesus juga menekankan kepada murid-muridnya bahwa harus mempunyai rasa percaya yang tinggi. Sebab apa? Sebab jika Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini, dia sudah naik kepada Bapa, maka banyak sekali godaan duniawi yang datang kepada murid-muridnya. Maka dari itu ia selalu menekankan rasa percaya, harus selalu percaya, dan percaya. Dengan rasa percaya yang ada di dalam diri para murid, maka itu akan membuat pikiran mereka, hati mereka masih tertuju kepada Yesus. Dibandingkan dengan mereka menghilangkan rasa percaya itu di dalam diri mereka sendiri. Jika rasa percaya itu sudah hilang, maka tidak ada lagi nama Yesus di dalam diri mereka. Itu semua akan tergantikan dengan hal-hal yang ada di dunia. Lalu Yesus hadir ke dunia ini untuk apa? Untuk menyediakan jalan bagi kita, supaya kita itu bisa sampai kepada Bapa. Dahulu, hubungan antara manusia dan Bapa itu sangat jauh. Ada jurang di tengah-tengahnya. Manusia tidak saling melakukan komunikasi yang baik kepada Bapa. Begitu pula Bapa yang sangat jauh kepada manusia. Itu karena sikap manusia sendiri yang sering menolak kehadiran Bapa dalam diri mereka. Maka dari itu kehadiran Yesus sebagai Sang Putra ini merupakan jembatan atau media bagi kita untuk sampai kepada Bapa. Maka dari itu ia mengatakan bahwa ialah jalan kebenaran dan hidup, atau akulah jalan kebenaran dan hidup.
Poin ini sangatlah penting dan harus kita bawa kemana-mana. Kita harus mengingat bahwa Yesus merupakan jembatan kita untuk sampai kepada Bapa. Tanpa Yesus, kita tidak mungkin bisa bersatu dengan Bapa. Jalan itu sudah dipersiapkan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Saking cintanya Allah kepada kita manusia, Ia telah menyediakan segalanya bagi kita, termasuk kehadiran dari putranya, yaitu Yesus Kristus. Sekarang bagaimana cara kita membawa diri kita, mengarahkan diri kita supaya kita bisa sampai ke jalan kebenaran tersebut? Itu dilakukan dengan cara menjaga hati kita dan menjaga pikiran kita. Supaya apa? Supaya sabda Yesus itu benar-benar mengakar kuat dalam diri kita. Jika sabda itu sudah mengakar kuat, maka jalan yang kita ambil pun akan lurus kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih setia Yesus itu selalu menyertai kita. Yesus selalu memegang pundak kita. Saat kita jatuh, Ia selalu menopang kita. Saat kita berada di atas, Ia selalu menyadarkan kita supaya kita tidak boleh terlalu sombong. Maka dari itu berterima kasihlah kepada Yesus yang selalu hadir di dalam hidup kita untuk menemani penziarahan hidup kita di dunia ini. Supaya kelak saat kita sudah wafat, kita bisa bersatu dengan kemuliaan Bapa di dalam surga. Sempat ada pertanyaan dari Rasul Thomas yang menanyakan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Sebenarnya ini merupakan pertanyaan manusiawi yang dilontarkan oleh Thomas. Itu betul, Yesus tidak memberitahu keterangan kemana Ia akan pergi. Maka dari itu Thomas menanyakan hal tersebut. Nah, Yesus menjawabnya dengan setiap langkah yang Ia lakukan merupakan jalan untuk menuju kepada arah yang Ia tentukan. Itu diartikan bahwa kita harus mengikuti setiap tindakan yang Ia sudah lakukan, seperti menolong orang, berbuat baik, melakukan cinta kasih kepada orang lain. Itu semua merupakan arah-arah atau rute-rute kita menuju jalan yang Ia sudah tunjukkan. Walaupun hal ini tidak bisa kita cerna dengan akal pikiran kita, tapi hal ini harus kita cerna dengan hati nurani kita sendiri. Segala sesuatu yang Yesus ucapkan itu bersumber dari dalam hati kita sendiri. Jika hati kita sudah terarah kepadanya, maka kita pasti tidak akan tersesat. Kita pasti akan berjalan sesuai dengan arah yang Ia sudah tentukan. Seperti yang terjadi dengan para rasul atau orang-orang kudus kita terdahulu, di mana mereka benar-benar mengikuti jejak Kristus melalui setiap tindakan yang mereka lakukan sehari-hari. Tindakan yang mereka lakukan sehari-hari itu merupakan cerminan dari tindakan yang sudah Yesus ajarkan kepada kita waktu Yesus ada di dunia ini. Dengan harapan supaya kita bisa menurunkan sikap-sikap itu kepada anak cucu kita. Agar firman Tuhan itu tidak sampai di dalam diri kita saja, melainkan sampai kepada anak cucu kita nanti. Dengan demikian tanpa sadar bahwa firman itu telah mengakar kuat di dalam seluk-beluk kehidupan kita. Maka tidak ada lagi hal yang dapat menggoyahkan iman tersebut di dalam diri kita sendiri. Asalkan kita sudah percaya, pikiran kita sudah mantap, hati kita sudah mantap, maka langkah Yesus atau arah tujuan hidup kita akan selalu terarah kepada Bapa. Dengan demikian nantinya saat kita sudah bersama-sama berada dalam akhirat, kita tidak lagi kebingungan mencari arah ke jalan rumah Bapa. Kita sudah tahu karena apa? Karena semasa hidup kita sudah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sudah sesuai dengan jalan itu sendiri. Maka dari itu tempat yang istimewa pasti sudah Bapa sediakan bagi kita. Dengan demikian saya memberitahu kepada kita semua bahwa ayolah mulai sekarang kita bangun mindset kita untuk saling melakukan tindakan-tindakan baik, tindakan-tindakan positif. Agar apa? Agar lingkungan sekitar kita juga itu merasa damai. Dan orang-orang di sekitar kita juga akan merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Dengan demikian juga segala tindakan yang kita lakukan akan berbuah manis ke depannya dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dan selamat pagi untuk kita semua.